Pak Arya, ini kan kondisinya kita lagi di pre-opening begitu ya, mungkin Ya. masih sekitar 7 menit lagi menjelang pembukaan Mhm. perdagangan di hari Jumat ini. Nah, sebaiknya saham-saham yang menarik untuk bertahap ataupun cicil beli dilakukan itu adalah saham-saham yang seperti apa, Pak? Ya, kita memperhatikan bahwa stabilitas di sektor infrastruktur itu juga cukup menarik ya, bagaimana di kondisi seperti ini, di telekomunikasi juga tetap bisa mendapatkan revenue cukup baik, tidak terlalu terpengaruh secara signifikan. Terus kemudian kita melihat seperti di jalan tol juga akan pulih dengan cepat ketika PSBB kembali dilonggarkan. Dan di sektor infrastruktur ini kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya untuk dalam waktu dekat ini tidak terlalu terpukul. Baik, kenapa justru infrastruktur? Oke, memang mungkin agak diuntungkan dengan kondisi PSBB, begitu ya. Mhm. Tetapi kan banyak sektor lain juga yang bergeliat di tengah kondisi pandemi, mungkin dari consumer ataupun mungkin perbankan. Nah, bagaimana Anda menanggapi itu? Apa yang membuat infrastruktur ini lebih seksi atau lebih cantik menurut Anda untuk dicicil? Ya, karena memang bukan cuma di infrastruktur, itu salah satu pilihannya. Kita melihat juga seperti tadi Prita sudah katakan bahwa consumer, apalagi yang berhubungan dengan makanan, itu juga cukup bertahan. Kemudian memang perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan perbankan atau keuangan juga cukup menarik ya. Mereka punya strategi khusus untuk menghadapi masa pandemi ini, dan fluktuasi yang ada juga bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Tetapi untuk infrastruktur ini kita melihat seperti di telekomunikasi itu sangat tetap dibutuhkan dan revenue-nya itu masih cukup baik. Bagaimana kita melihat di kuartal 2 dan kemudian diperkirakan di kuartal 3 ini juga hasilnya tidak terlalu terdampak akan adanya pembatasan dari bisnis maupun ruang gerak usaha yang terjadi di berbagai bidang. Oke, revenue-nya masih baik secara fundamental seharusnya oke di tengah pandemi Ya, karena permintaan ataupun penggunaan harusnya meningkat seperti telekomunikasi, khususnya untuk Telkom ya. Tapi kalau kita ya, lihat betul. secara pergerakan harga saham atau secara statistik begitu ya, pergerakan dari Telkom ini year to date masih minus 31,49%. Kemudian secara bulanan juga masih turun sekitar 8% Pak Arya. Nah, Ya. terkadang fundamental ini tidak sejalan dengan pergerakan dari harga sahamnya sendiri. Anda melihat di Telkom seperti apa? Adakah ini bukan sesuatu kendala atau seperti apa? Karena dia di 2720 dan kita lihat penguatannya juga tampaknya tidak seindah kondisi Ya. fundamentalnya di tengah pandemi. Atau bagaimana menurut Pak Arya? Ya, memang salah satunya karena bobotnya cukup besar terhadap indeks dan sementara ini masih minim sentimen ya. Jadi belum terlalu banyak isu yang ataupun rumor ataupun berita-berita yang diangkat ke permukaan. Walaupun kita melihat bahwa dalam kenyataannya secara jangka pendek sudah terlihat di tahun ini revenue-nya cukup baik. Kemungkinan pada saat nanti mulai disadari oleh para investor juga mereka mulai mengalokasikan dananya ke sebagian ke sektor ini, dan itu akan membuat ada upside juga yang kemudian akan terjadi di jangka menengah maupun jangka panjang. Oke, nanti kita bahas support resistennya dan peluangnya kan ini yang menarik nih. Kalau Anda Ya, sangat optimis di Telkom, harusnya masih ada potensi kenaikan yang bisa kita kejar dengan mencicil beli. Nah, di posisi berapa ya, potensi kenaikan ini kita jeda dulu Pak Arya. baik. Pemirsa, informasi pembukaan perdagangan, emiten update, dan juga rekomendasi dari Pak Arya masih akan kami lanjutkan usai jeda pariwara. Pastikan Anda masih menyaksikan IDX Market Opening.